Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam podcast kesayangan kita, Nasi Umat Channel, Majelis Wilayah Kahmi, Sumatera Utara. Kali ini kita merasa terhormat bisa menghadirkan narasumber yang cukup kompeten, yaitu Mas Teguh Santosa, doktor. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Jaringan Media Siber Indonesia dan juga dosen hubungan internasional di Yayan Ciputat ya? Sarif Hidayatullah, dan juga aktif menulis buku dan juga aktif melakukan perjalanan jurnalistik ke mancanegara ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, kali ini kita akan berbicara seputar reunifikasi Korea. Ya. Apa namanya itu? Game teori. Ya. Game teori. Nah, ini saya pun agak-agak kurang paham sebetulnya, tapi artinya mungkin permainan teori ya. Nah, permainan teori yaitu di seputar reunifikasi Korea ini. Ya. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mungkin langsung saja kita minta penjelasan dari Mas Teguh, apa dan bagaimana sebenarnya latar belakang pentingnya reunifikasi ini, atau apa saja hal-hal yang menjadi problem daripada kemungkinan untuk reunifikasi ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bang Agus. Senang saya bisa mampir ke podcast Nasi Umat ini. Iya, Kahmi. Ya, saya tadi dijelaskan juga oleh teman-teman di luar tentang namanya ini ya. Jadi soal ini gini, yang pertama saya perlu sampaikan, buku ini dari disertasi saya. Iya, buku apa ini? Buku yang judulnya Reunifikasi Korea Game Theory. Nah, buku ini memang membahas tentang kemungkinan-kemungkinan terkait dengan penyatuan kembali Korea. Kita sama-sama tahu bahwa Korea ini sampai sekarang masih dalam situasi perang sebetulnya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Situasi perang, dan untuk sementara sejak tahun 53 mereka gencatan senjata. Jadi kalau misalnya kita sering membaca, menonton berita di televisi, tegang gitu ya, karena memang situasinya masih dalam situasi perang. Nah, reunifikasi atau penyatuan kembali Korea ini merupakan tugas konstitusional kedua Korea. Jadi Korea Utara dalam konstitusinya juga mengamanatkan reunifikasi. Korea Selatan juga begitu. Makanya walaupun mereka sempat terlibat dalam perang yang begitu dahsyat selama 3 tahun dari tahun 50 sampai 53, tetapi mereka selalu berusaha untuk melakukan dialog ke arah penyatuan kembali. Nah, dialog-dialog ini tidak begitu mulus. Kenapa tidak begitu mulus? Pertama, karena di masing-masing Korea ini ada dinamika internal. Ada perubahan rejim di Korea Selatan, ada perubahan rejim di Korea Utara. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, Korea Utara dan Korea Selatan ini juga tidak berada di ruangan NIR atau hampa, kepentingan politik global. Ada negara-negara di sekitarnya itu yang juga memiliki kepentingan terhadap situasi konflik atau peredaan ketegangan di semenanjung Korea. Nah, jadi disertasi saya menggunakan dua pendekatan sebetulnya, dua pisau analisis. Yang pertama adalah pisau analisis two level game. Nah, pisau analisis two level game ini yang tadi saya katakan bahwa kebijakan di setiap negara itu dipengaruhi oleh permainan di dua halaman. Pertama halaman dalam domestik, yang kedua halaman luar lingkungan internasional. Nah, kemudian pisau analisis berikutnya baru game teori. Nah, kalau game teori ini adalah satu pendekatan yang melihat bahwa setiap aktor dalam satu permainan atau kita sebut pemain itu berusaha untuk mengambil strategi terbaik demi memenangkan permainan.
Di saat bersamaan, setiap aktor atau pemain juga berusaha untuk menebak pihak lawan menggunakan strategi yang mana. Nah, dalam game teori ini ada dua pendekatan umum. Yang pertama yang disebut sebagai zero sum game. Zero sum game ini kayak orang main tuo. Yang menang cuma satu. Yang tidak menang ya berarti kalah. Jadi zero sum game. Saya atau dia yang kalah atau saya atau dia yang menang. Nah, yang kedua yang sifatnya non zero sum game. Nah, kalau dalam situasi non zero sum game ini dimungkinkan ada win-win solution. Nah, saya menggunakan pendekatan game teori yang non zero sum game. Artinya dimungkinkan sekali kedua Korea ini mengambil kebijakan politik yang sama-sama mendukung perdamaian dan kalau bisa memang penyatuan kembali. Nah, game teori yang non zero sum game ini juga ada banyak contoh. Nah, yang dua model yang sering kita bicarakan itu, yang pertama disebut sebagai chicken run atau ayam yang lari. Jadi pengecut. Jadi misalnya ini kalau ada dua aktor, mereka berhadapan seperti hendak saling serang, tapi sebetulnya mereka juga tidak mau mati. Mereka berharap salah satu atau pihak lawan itu akan mundur. Jadi chicken, jadi ayam. Tapi mereka nggak mau kalau mereka yang mundur, mereka pinginnya lawan yang mundur. Nah, dalam banyak kasus akhirnya dua-duanya mundur, dua-duanya jadi ayam, selamat juga mereka. Nah, yang kedua yang saya gunakan khusus buat diskusi ini adalah yang disebut sebagai prisoner's dilemma atau dilema tahanan. Jadi misalnya dua orang yang terlibat dalam kejahatan yang sama bersekongkol, tapi kemudian mereka berdua ditangkap oleh polisi dan kedua-duanya kemudian diinterogasi di ruangan yang berbeda. Nah, dalam situasi prisoner dilemma, setiap orang aktor mereka berusaha untuk menebak teman saya bilang apa ya di ruangan sebelah. Jangan sampai dia menimpakan kesalahan hanya kepada saya dan saya harus menanggung semua ini gitu. Nah, temannya juga begitu pikirannya. Nah, jadi kalau kita lihat menggunakan game teori, Korea Utara dan Korea Selatan ini dalam situasi seperti itu, mereka berpikir Korea Utara akan seperti apa di Korea Selatan. Korea Selatan juga berpikir begitu. Bagaimana Korea Utara akan bertindak. Nah, jadi diskursus mengenai reunifikasi Korea ini saya dekati dengan dua perspektif itu dan memang jadinya lebih rumit ya. Misalnya apa? Saya mau tidak mau juga harus membaca foreign policy 4 negara yang lain. 4 negara itu adalah Cina, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat yang punya kepentingan langsung di kawasan sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Dan saya juga harus memahami tentang sejarah bagaimana bangsa Korea dulu bersatu, kemudian bagaimana mereka terpecah setelah invasi Jepang, kemudian bagaimana sistem politik di masing-masing negara. Karena sistem politik di Korea Utara dan Korea Selatan itu juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembicaraan-pembicaraan damai yang dilakukan oleh kedua Korea setidaknya sejak Perang Korea berakhir. Nah, di situ dulu. Kemudian kita mungkin juga melihat di dalam kurikulum PT Mas Teguh ini juga beberapa kali melakukan perjalanan ke Korea Utara dan Korea Selatan. Yeah. Nah, apakah ada kaitan game teori tadi dengan kondisi yang Mas Teguh lihat di lapangan? Bagaimana respon rakyat melihat kemungkinan reunifikasi itu? Ya, jadi hal lain yang membuat disertasi saya dan buku ini khas gitu ya, karena memang tidak hanya didasarkan pada sumber-sumber literatur atau pemberitaan gitu ya, tapi karena sejak 2003 memang saya terlibat aktif ke Korea Utara, ke Korea Selatan, dan bukan datang sebagai turis, bukan, tapi juga saya melakukan pembicaraan-pembicaraan. Jadi cukup lama saya menekuni ini sehingga perspektif saya memang agak berbeda. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sebetulnya respon masyarakat di kedua negara terhadap gagasan ini? Yang pertama, kalau di Korea Utara, cerita mengenai reunifikasi Korea ini itu utuh. Artinya apa? Artinya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, itu ditularkan. Bahwa bangsa kita bangsa yang besar, usianya 5.000 tahun ini, bangsa Korea ini. Dan kita terpecah katakanlah sejak akhir abad ke-19 oleh invasi Jepang dan seterusnya.
Dan karena Korea Utara ini memiliki sistem politik yang ala mereka ya, saya mau katakan cenderung top down gitu ya. Tapi sebetulnya sistem demokrasi mereka ya bisa dibilang terpimpin lah. Iya, iya. Jadi setiap kali terjadi perubahan rezim dari Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Un, itu narasi mengenai kebangsaan Korea dan upaya untuk menyatukan kedua Korea utuh. Nah, tetapi kalau di Korea Selatan mereka kan mengadopsi sistem demokrasi liberal seperti yang kita kenal. Maka yang sering terjadi di Korea Selatan itu adalah perubahan rejim berikut kebijakan-kebijakannya, wabil khusus terkait dengan reunifikasi. Misalnya, kalau yang berkuasa di Korea Selatan itu adalah kelompok liberal, kelompok progresif, maka kita bisa melihat bahwa kecenderungan peredaran ketegangan terjadi antara utara dan selatan. Karena kelompok progresif di Korea Selatan, mereka melihat Korea Utara sebagai mitra dialog untuk menuju perdamaian. Perdamaian dulu nih, karena tadi kan masih dalam situasi perang. Nah, tetapi kalau yang berkuasa di Korea Selatan itu kelompok konservatif, mereka cenderung untuk melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman. Nah, karena mereka melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman, maka mereka merasa tidak perlu untuk menggelar dialog dengan Korea Utara. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah peningkatan anggaran militer. Yang mereka lakukan adalah latihan-latihan militer dengan sekutu utama dalam hal ini Amerika Serikat dan Jepang. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat jendela-jendela kesempatan pada periode-periode tertentu. Gitu. Misalnya kemarin, maksud saya beberapa tahun lalu ketika Korea Selatan dipimpin oleh Moon Jae-in. Moon Jae-in ini adalah presiden dari kelompok tadi progresif liberal yang melihat bahwa Korea Utara adalah partner dialog. Maka Moon Jae-in tidak punya kesulitan untuk mengajak Kim Jong Un bertemu. Nah, Kim Jong Un juga karena ini adalah tugas konstitusional, dia juga cenderung untuk menanggapi ajakan itu. Plus ketika itu di 2018-2019 ada Presiden Amerika Serikat yang namanya Donald Trump. Iya. Donald Trump yang dia ingin mengambil kebijakan berbeda dari pendahulunya. Nah, pendahulunya itu adalah Barack Obama, ya, yang tidak punya kebijakan lain kecuali menganggap Korea Utara adalah teroris. Nah, maka ketika Donald Trump berkuasa, dia berusaha untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Dan kalau kita perhatikan, memang Donald Trump ini kan khas juga. Bisnisnya bukan bisnis perang kan? Dia tidak punya tidak terlibat dalam bisnis militer. Bisnisnya bisnis happy, laser. Nah, bisnis laser ini membutuhkan perdamaian. Maka dia nggak punya beban yang terlalu besar untuk mengajak Kim Jong Un bertemu. Benar bahwa menuju pertemuan itu dia dengan Kim Jong Un mesti perang cyber dulu, perang di Twitter, waktu itu masih Twitter namanya. Dia sebut Rocketman, dia sebut macam-macam lah dia sebut. Jadi itu perbedaan-perbedaan di masing-masing negara. Nah, sekarang kita lihat Donald Trump juga berkuasa di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Korea Selatan yang namanya Yoon juga sudah di-impeach. Dan tahun lalu mereka harus ada pemilihan umum, pemilihan presiden. Maka bisa dibayangkan pemilihan presiden mendatang itu akan dimenangkan oleh kelompok liberal atau kelompok progresif yang sekarang menguasai parlemen. Yang ketuanya adalah Kim, yang itu dikalahkan oleh Presiden Yoon dalam pilpres yang lalu. Nah, di Korea Selatan ini, gini, saya bicara cerita sedikit. Korea Selatan ini, presiden itu presiden hanya boleh berkuasa 1 periode. Jadi mereka tidak bisa maju. Berapa tahun? Itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi 1 periode 5 tahun. Makanya kalau di periode berikutnya, dia mendorong teman satu partai, teman satu ideologi gitu. Yang kedua, di Korea Selatan juga seperti di Amerika Serikat, itu ada pemilu sela kita sebut. Ya. Jadi setelah presiden dipilih hari ini, nanti 2,5 tahun berikutnya akan ada pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Sehingga mungkin sekali ketika seseorang jadi presiden, dia didukung oleh parlemen yang kuat karena berasal dari kelompoknya. Tetapi setelah 2,5 tahun, komposisi di parlemen berubah. Sehingga 2,5 tahun terakhir dia berkuasa, dia akan diganjal habis-habisan di parlemen. Nah, itulah yang dialami oleh Yoon kemarin. Yang di-impeach. Karena sejak bulan April tahun 2024, komposisi politik di parlemen berubah.
sehingga dia punya kebijakan, dia punya rencana APBN, itu semua diveto. Dia punya menteri diancam untuk di-impeach. Makanya dia stres, akhirnya muncullah itu seruan dia untuk darurat militer itu. Nah, dia salah. Dia pikir kalau dia bikin darurat militer menyalahkan Majelis Nasional, rakyat akan dukung dia. Nah, yang jadi persoalan yang barangkali dia lupa, masyarakat Korea Selatan ini sangat muak dengan otoritarianisme, dengan pemerintahan militer. Sangat muak ya, kan masih ingat. Dulu zaman-zaman 90-an itu kan kalau kita bicara tentang model gerakan mahasiswa, Chili dibicarakan, Korea Selatan dibicarakan. Jadi tradisi itu masih ada. Nah, Yoon kelihatannya agak lupa tuh. Dia bikin darurat militer cuma 6 jam. Dia cabut kembali. Akhirnya dia di-impeach gitu. Jadi situasi-situasi sistem politik internal di Korea Utara, Korea Selatan, juga di Amerika Serikat, juga di Jepang, juga di Cina, juga di Rusia, itu mempengaruhi pembicaraan ini. Nah, inilah keunikan dari studi ini gitu. Tetapi dengan comeback-nya Donald Trump ini sebetulnya ada secerca harapan kembali ya. Kalau menurut saya iya, ada harapan. Jadi kan kalau kita perhatikan, Donald Trump memang dia punya retorika yang unik lah ya. Misalnya kan, di soal Gaza nih, dia bilang, saya akan ambil Gaza. Kita kan banyak yang marah, ya kan? Tetapi implikasi dari omongan dia itu apa? Membuat Israel tidak akan berani menyerang Gaza. Karena Gaza mau diambil oleh Donald Trump. Nah, itu implikasinya. Juga misalnya kita lihat dia sedang berperang kata-kata ini dengan Zelensky di Ukraina. Ya, karena orang bilang dia dengan Putin teman baik gitu. Tapi logika yang dia gunakan untuk meminta perang itu berakhir masuk akal. Ya, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat ini sebetulnya adalah korban tidak langsung juga dari kebijakan Zelensky untuk menghadapi Amerika Serikat yang sebelumnya adalah untuk mengundang NATO masuk ke Ukraina. Dan dia membandingkan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh anggota NATO di Eropa yang kecil dibandingkan dengan uang yang dihabiskan oleh Amerika Serikat untuk mendukung Zelensky Ukraina dalam 2 tahun terakhir ini gitu. Maka dia bilang udah stop, kita nggak akan kirim bantuan lagi. Dan saya kira negara-negara NATO di Eropa juga senang kalau perang ini dihentikan. Kenapa? Karena mereka adalah korban tidak langsung juga dari kebijakan perang ini. Orang kan sering bilang begini ya, ternyata Rusia nggak hebat-hebat banget. Ya, buktinya Ukraina yang begitu Kecil, ya, nggak lama banget gitu. Ya, lama menangnya. Nah, tapi saya pikir ini adalah cara Putin menghukum Eropa. Jadi dia kira-kira menghisap darah Eropa lewat Ukraina. Bagaimana dia menghisap itu? Ya, akhirnya kan Eropa bantu Ukraina terus. Nah, ini yang sebetulnya juga momentum yang ditunggu-tunggu oleh banyak pemimpin di Eropa. Kapan perang ini berakhir? Satu. Yang kedua adalah lebih penting, siapa yang bisa menekan Zelensky untuk menghentikan perang. Kalau mereka yang minta, Putinnya kesenangan, Zelensky-nya wajahnya hilang. Tapi kalau Donald Trump yang minta, mereka bisa bilang bukan gua yang minta, tapi Donald Trump. Nah, kira-kira begitu. Jadi kembali ke persoalan tadi, saya memang melihat ada harapan baru yang terbuka. Saya tidak mengatakan bahwa akan selesai, bukan. Tetapi ini adalah kesempatan kedua bagi kita untuk melihat peluang itu, peluang peredaan ketegangan. Apakah nanti akan menjadi satu negara atau apakah nanti menjadi negara yang terpisah, itu hal berikutnya. Tetapi paling tidak bukan cuma sekedar gencatan senjata, melainkan perdamaian. Oke. Kemudian pertanyaannya, mengapa ini Mas Teguh ini kok sangat tertarik dengan isu reunifikasi ini sehingga kemudian menjadi disertasi ya? Iya. Sementara ini kan sebetulnya peran Indonesia pun saya kira sangat kecil kalau soal ini. Iya, kalau kita bicara aktualnya iya, peran kita agak kecil. Tapi gini, jangan keliru. Kita ini punya modal sejarah yang besar di Semenanjung. Korea Utara itu teman baik kita sejak lama, bahkan lebih dulu, sejak zaman Bung Karno. Kemudian Korea Selatan, jangan salah, Korea Selatan ini kan salah satu investor besar di kita. Korea Selatan membantu banyak hal, ya
teknologi, electric vehicle ya. Dan yang juga penting sektor pertahanan. Kapal selam kita dibikin 3 di Korea Selatan. Kita membeli pesawat jet latihan. Kita punya tim aerobatik itu juga pesawatnya dari Korea Selatan. Kita dilibatkan Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur KFX-IFX. Jadi Indonesia ini sebetulnya punya potensi untuk menjadi juru damai. Yang paling dekat adalah di Korea menurut saya. Karena kita punya pengalaman di situ, kita punya hubungan baik di situ. Cuma barangkali cara melihatnya belum seperti ini. Gitu. Jadi saya sebetulnya sudah mempromosikan cara melihat atau kalau kata anak sekarang POV, point of view yang lebih konstruktif supaya Indonesia ini memang bisa menjadi middle power, ya, bisa menjadi pemain tengah yang menawarkan solusi. Karena kan kalau kita perhatikan Prabowo kan juga ngomong begitu. Kebijakan luar negeri Prabowo sekarang apa? Good neighbor atau tetangga yang baik. Apa sih tetangga yang baik? Tetangga yang baik itu kalau menurut saya cuma 2. Yang pertama, tidak nyusahin lingkungan, ya kan, nggak jadi persoalan. Dan yang kedua, bisa menawarkan solusi. Nah itu saja. Saya kira kita bisa menawarkan solusi perdamaian. Lalu ketika bagaimana ceritanya Mas Teguh sampai ke Korea Utara itu ketemunya sama siapa itu? Apa Kim Jong Un apa? Enggak, kalau siapa itu? Kalau Kim Jong Un itu saya ketemunya 2013. Tapi saya ketemu ya? Pernah saya ketemu. Pernah berdiri tidak terlalu jauh lah gitu. Dia bahasa apa? Bahasa Inggris bisa? Enggak, dia bahasa Korea. Jadi gini, saya ke sana pertama kali 2003. Itu ada ceritanya. Saya tuliskan dalam kata pengantar. Jadi waktu itu saya kan sudah jadi anggota Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara. Ketuanya Ibu Rahmawati Soekarno Putri, sudah almarhum. Nah, tahun 2003 Mbak Rahma diundang ke Korea Utara. Tapi Mbak Rahma nggak bisa berangkat karena dia sedang mempersiapkan partainya. Partai pelopor waktu itu untuk ikut pemilu 2004. Maka dia minta teman-teman yang lain senior di sekitar dia juga sedang sibuk ngurus partai. Nah, tidak punya pilihan lain, dia ngomong ke saya, Mas Teguh, gimana? Mau nggak ke Korea Utara? Saya diundang nggak bisa berangkat. Wakili saya katanya. Nah, saya waktu itu baru pulang dari Suriah, dari Damaskus untuk meliput perang Irak antara bulan Februari sampai bulan Maret. Jadi saya lagi nunggu-nunggu Saddam jatuh dan Saddam sudah jatuh. Nah setelah Saddam jatuh itulah Mbak Rahma harus berangkat. Jadi saya pikir ya sudah, kita mau main ke daerah konflik sulit karena waktu 2001 waktu perang Afghanistan saya disuruh juga untuk masuk Kabul. Saya nggak bisa masuk, hanya bisa ke Termez, kota perbatasan di Uzbekistan. Tahun 2003 tadi saya diperintahkan ke Baghdad, nggak bisa masuk, hanya bisa dari perbatasan Suriah dan Irak. Nah, jadi ketika Mbak Rahma bilang, Mas, ke Pyongyang, saya pikir ini kan langsung ini, ya kan? Jadi saya nggak mikir-mikir, masih capek badan ini, saya bilang, oke, saya berangkat, Mbak. Nah, maka saya berangkat ke Korea Utara. Nah, kemudian saya lihat memang yang lain ya, kan dalam hidup ini kadang-kadang kita mesti mencari spesialisasi. Tunggu. Ini kan kita kalau lihat di YouTube ini kan ngeri katanya Korea Utara ini. Kalau lihat pengalaman sendiri gimana? Ya ini saya masih hidup di sini. Ya itu kan karena tamu diutusan Rahmawati. Loh, saya diutus itu, ya tapi gini lah ya, saya gini. Jadi waktu saya ke sana 2003, kan saya juga sudah punya sedikit info lah mengenai Korea Utara. Tertutup lah, inilah, itulah gitu. Jadi waktu saya turun dari bandara, kemudian saya ke pusat kota, ya saya kan lihat, loh kotanya kok rapi ya. Saya bilang rapi ya, bersih, jalan lebar. Tamannya bagus-bagus, itu bulan April, jadi sudah masuk musim semi. Kemudian keluarga, ayah, ibu, anak itu main di pinggir jalan. Mas pernah nonton film ini nggak? Truman Show. Oh iya, Presiden. Jim Carrey. Iya, Jim Carrey. Nah, jadi Truman Show ini film di mana aktornya namanya Truman Burbank. Dia tinggal di studio yang sangat besar. Dia nggak tahu itu studio. Jadi dia kira itulah kehidupan. Tapi sebetulnya semuanya adalah permainan. Kotanya itu studio. Teman-teman, tetangga, pacarnya, teman kerjanya, itu sebetulnya aktor semua. Dan hebatnya lagi, Truman ini sudah difilmkan, sudah disinetronkan oleh produser yang duduk di atas. Dia kira matahari, tapi itu ruangan rupanya.
dia sudah difilmkan sejak dia dalam kandungan. Jadi orang-orang di luar studio itu mengidolakan dia, ngikut siaran tentang dia, film, drama tentang dia. Tapi Truman nggak tahu. Nah, jadi waktu saya turun, saya mikir juga, ini apa saya sedang dimanipulasi ya, hendak dipertontonkan bagusnya Pyongyang, kan gitu, wajar kan? Nah, curiga saya. Sampailah kemudian kita ke hotel, namanya Hotel Haibangsan. Terus mereka atur hotel, tahun 2003 itu krisis energi di Korea Utara. Saya dapat kamar lantai 3, saya lupa nomornya, tapi lantai 3. Saya naik ke lantai 3, itu koridornya gelap, karena sudah sore nih. Lampu yang menyala cuma di depan kamar saya saja. Terus kan saya mulai mikir nih, kalau memang mereka mau bikin saya terkesan, kenapa nggak sekalian aja sampai koridor ini? Nah, kemudian saya masuk kamar saya. Kamar saya itu ada peringatan gitu di dindingnya. Pakai air panas jam sekian sampai jam sekian. Karena memang sedang krisis energi. Saya pikir kalau misalnya memang mereka mau bikin saya terkesan, mau memanipulasi saya, kenapa nggak sekalian aja sampai kamar saya dibikin bagus gitu. Nah, itu aja penjelasan saya. Sampai saya akhirnya memutuskan, oh ya sudah, kalau begitu inilah dia Korea Utara yang banyak dibicarakan orang. Dan saya ya ketemu. Nah, saya juga hendak mengatakan bahwa Korea Utara itu bukan surga juga, nggak ada juga negara sempurna di muka bumi ini. Iya, nggak ada. Nah, tetapi kalau saya perhatikan, kita ini sering salah menggunakan ukuran untuk melihat Korea Utara. Apa sih ukuran-ukuran yang biasa digunakan di dunia kita? Pertama misalnya trading, perdagangan antara negara A dengan negara B, kan gitu. Dan yang kedua, FDI, Foreign Direct Investment, itu yang digunakan. Jadi semakin banyak FDI-nya, semakin baik. Semakin besar volume perdagangannya, semakin baik. Nah, hal lain apa? Penggunaan listrik. Ya kan? Energi. Makanya kita sering lihat peta, kalau malam hari Pyongyang itu gelap. Oh begitu. Iya kan, ada gitu. Dikomparasi dengan Korea Selatan yang terang benderang. Nah, sekarang kita teriak-teriak juga kan untuk mengurangi energi fosil ini. Iya. Nah, jadi kita sering menggunakan alat ukur yang kelihatannya nggak bisa kita pakai untuk mengukur satu karena hal tertentu. Mungkin kota yang gemerlap itu harus terang. Kesannya kan kita selama ini begitu mindsetnya. Macam-macam gitu. Nah, Korea Utara dia tidak banyak melakukan perdagangan dengan negara lain. Dia juga tidak terlalu banyak mengundang investasi asing misalnya. Apakah itu salah? Saya kira selagi mereka bisa hidup ya fine-fine aja, nggak masalah. Artinya kondisi rakyatnya tidak seburuk yang dibayangkan. Iya, tidak seburuk yang dibayangkan saya kira. Tapi membayangkan bahwa dia surga juga enggak. Iya. Gitu. Artinya kan sudah pasti lebih bagus ekonomi di Korea Selatan kan begitu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu ya. Karena kan di Korea Selatan juga ada orang miskin kan? Iya. Nah, orang miskinnya diprotes kalau kita bilang kehidupan di Korea Selatan bagus banget. Iya. Orang miskinnya kalau dengar dia marah. Sama Indonesia bagus. Tapi kalau orang miskinnya dengar bisa marah dia. Bagus bagi yang bagus gitu loh. Ya, di semua negara saya kira sama. Kemudian kan dengan adanya buku ini kan berdasarkan disertasi tadi, Mas Teguh juga pada akhirnya dikenal sebagai pakar di bidang inilah, reunifikasi ini. Nah, pertanyaannya apakah masih tetap optimis bahwa reunifikasi itu akan dimungkinkan terwujud suatu saat nanti begitu? Ya, jadi sementara kan kendala-kendalanya saya kira sangat berat. Iya. Jadi gini, karena stabilitas politik di Korea Selatan ini sangat beda. Di Korea Utara stabil terus karena Kim Jong Un kan ganti nanti anaknya kan gitu. Nah, yang terjadi itu begini justru. Tahun 2024, tahun lalu, bulan Januari, Kim Jong Un dia udah bilang, ya udah kalau gitu kita lupakan saja soal reunifikasi. Hapuskan semua kata reunifikasi di konstitusi. Hapuskan lembaga-lembaga yang mendukung reunifikasi. Hancurkan monumen-monumen yang terkait dengan reunifikasi, itu dilakukan. Jadi dia sudah menyampaikan satu tawaran yang dalam bahasa saya adalah two-state solution. Ya. Jadi ya biarlah kita Korea Utara, mereka Korea Selatan, selesai. Nah, Korea Selatannya bagaimana? Agak problematik karena di Korea Selatan kan mengamandemen konstitusi tidak secepat di Korea Utara. Satu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar Korea Selatan itu disebutkan bahwa
Republik Korea itu wilayahnya meliputi seluruh semenanjung Korea dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kalau di Korea Utara nggak ada penjelasan geografis. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan kedua konstitusi ini, maka yang bernuansa ekspansionis itu ya yang Korea Selatan. Nah itu dia persoalannya sekarang gitu. Tapi Kim Jong Un sudah bilang, kelihatannya memang agak susah, ya sudahlah, kita di utara, kamu di selatan gitu. Nah makanya saya bilang dalam buku saya ini, dalam desain saya, kalau misalnya two-state solution ini diterima sebagai solusi, maka yang kita rekomendasi kemudian adalah peaceful konsistensi, ya, keberadaan dalam balutan perdamaian di antara kedua Korea ini. Ya seperti negara yang normal saja, seperti negara-negara di Timur Tengah, di Jazirah Arab itu. Satu bangsa, satu bahasa, agama, mayoritas Islam, kan negaranya banyak juga. Hubungan ya beberapa baik, beberapa nggak baik misalnya. Ya, kan? Nah, tapi yang fine-fine aja nggak ada masalah. Kita dengan Malaysia misalnya, kita dengan Papua Nugini misalnya ya. Kita dengan, ya tadi Malaysia di Kaltara ya, atau kita dengan Timor Leste misalnya. Ya kalau kita mau mundur, jadi gini Bang, dalam HI ini, sejauh-jauhnya kita mundur, menurut saya ya tahun 45. Karena kalau kita mundurnya kejauhan sebelum 45, rusak kita. Nanti orang akan klaim, ini punya nenek saya, ini punya repot. Udah 45 aja, diterima sebagai titik nol sistem internasional yang sekarang kita hidupi gitu. Oke, saya kira karena waktu juga terbatas ini sebetulnya sangat menarik ini cerita reunifikasi game teori ini ya, kan begitu. Nah untuk closing statement saya kira ini kan dalam kapasitas sebagai ketua jaringan media siber ini, bagaimana sebetulnya imbauan Mas Teguh ini supaya para jurnalis muda ini bisa sedikit mendekati kapasitas Mas Teguh ini yang tidak saja seorang jurnalis tetapi juga seorang dosen hubungan internasional ya kan, sementara di bawah-bawah ini kan sekadar membuat berita aja pun belum tentu lulus ini. Apa yang mesti dilakukan ini? Artinya jangan sampai orang kadang-kadang gampang kali dia jadi wartawan, padahal nggak ngerti dia apa yang jurnalis itu gitu. Memang situasinya beda lah 15 tahun belakangan ini. Tapi gini, dan ini saya pernah sampaikan di forum-forum internasional juga. Alasan utama kenapa saya jadi wartawan, karena saya tidak pernah percaya dengan berita yang saya baca. Itu dia. Saya dengar, saya tonton. Saya tidak mengatakan bahwa media atau wartawan yang saya baca laporannya itu mau nipu saya, enggak. Tapi saya sadari bahwa dia sebagai manusia biasa seperti saya, pasti punya keterbatasan perspektif, keterbatasan pengalaman. Nah jadi dengan mengatakan bahwa saya tidak percaya pada berita, sebetulnya saya sedang berusaha untuk memberikan kontribusi saya, untuk melengkapi puzzle, untuk melengkapi perspektif, kan itu keping-kepingnya. Nah, saya pikir ya, dan saya kalau ngajar di kampus saya ngomong begitu. Saya bilang ke mahasiswa saya begini, dulu zaman saya kuliah, dosen itu otoritas ilmu dan pengetahuan. Kalau dia bilang A, ya A, dia bilang B, ya B, merah-merah, hitam-hitam, putih-putih. Zaman saya kuliah. Tapi kalau sekarang bicara tentang pengetahuan, ya mereka juga sudah punya kemampuan untuk melihat pengetahuan yang kita ketahui. Jadi saya bilang ke mahasiswa saya bukan lagi otoritas ilmu dan pengetahuan. Dan saya tidak menjanjikan satu fakta baru apapun di ruang kelas. Satu-satunya hal yang saya janjikan adalah perspektif saya. Bahwa perspektif saya itu diterima atau tidak, itu hal lain. Paling tidak saya berani untuk kasih disclaimer. Silakan dengar saya, silakan baca tulisan saya, tapi tidak perlu juga Anda harus percaya gitu, apalagi mengimani, kayak begitu. Oke, saya kira karena waktu kita memang cukup terbatas, karena Mas Teguh juga tadi sudah banyak kesibukan dan kegiatan, maka kita sampaikan terima kasih kepada Mas Teguh Santosa. Beliau ini dari perbincangan kita tadi sudah menuangkan disertasinya itu S3 ya, ke dalam sebuah buku berjudul Reunifikasi Korea Game Theory, yang dicetak oleh Booknesia ya, diterbitkan oleh oleh Booknesia,
Ya, kita sekali lagi sampaikan terima kasih. Semoga perbincangan ini ada manfaatnya, Insya Allah. dan kita doakan juga para jurnalis muda bisa menjadikan Mas Teguh ini sebagai semacam role model lah, supaya bisa terus belajar dan belajar, supaya bisa menjadi penulis yang handal dan jurnalis yang kompeten. Saya kira demikian saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.